Ramadan bulan penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Kultum Ramadan, amanah medical centai, bersama apoteker Handera Magister Farmasi Klinis. Dengan tema, minum obat saat puasa. Selamat mendengarkan. Semoga kita diberi kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat amanah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Tetapi ada saatnya kita menghadapi dilema. Di antaranya adalah seperti bagaimana kemudian ketika kita sakit dan kita diwajibkan untuk meminum obat di saat berpuasa. Pernahkah sahabat mengalami kebingungan, haruskah tetap minum atau menundanya? Hari ini kita akan mengikuti kisah Ibu Sari, seorang ibu di Banjarmasin yang pernah menghadapi dilema ini. Lewat perjalanannya, kita akan belajar bagaimana Islam memberi kemudahan dalam menjaga kesehatan, namun tanpa meninggalkan ibadah. Pagi itu, rumah Ibu Sari penuh dengan kesibukan sahur. Aroma nasi goreng menguar, anak-anak masih mengantuk, dan segelas teh hangat menemani. Namun, ada satu hal yang mengganjal pikirannya. Botol obat tekanan darah di samping gelasnya. Ibu Sari menatap jam. Sudah hampir masuk waktu subuh. Kemudian dia bertanya di dalam hati, jika minum sekarang, apakah puasanya akan batal? Tetapi jika tidak, bagaimana nanti dengan kesehatannya pada saat puasa? Teringat firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Namun, apakah benar Islam memberikan kemudahan dalam hal ini? Keesokan harinya, setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Ibu Sari pergi ke rumah sakit. Di apotik, seorang petugas yang ramah menjelaskan sesuatu yang membuat hatinya lega. Ternyata jadwal minum obat itu bisa disesuaikan selama tetap dalam dosis yang dianjurkan. Yang pertama, jika obat 1 kali sehari bisa diminum saat sahur ataupun berbuka. Jika obat diminum 2 kali sehari, maka bisa diminum pertama saat sahur dan yang kedua saat berbuka. Namun bagaimana jika obat diminum 3 kali sehari? Bisa dibagi menjadi habis sahur, saat berbuka, dan sebelum tidur. Kemudian bagaimana dengan obat yang bersifat darurat, seperti obat jantung? Tetap harus dikonsumsi sesuai anjuran dokter, dan bila perlu, kita pun boleh untuk membatalkan puasa. Sahabat amanah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ada jenis obat yang tidak membatalkan puasa, seperti obat tetes mata, tetes telinga, dan inhaler. Suntikan yang bukan makanan seperti insulin pun
untuk diabetes tidak membatalkan puasa. Kemudian selain itu obat yang juga dioleskan pada kulit pastinya tentu tidak akan membatalkan puasa. Sebaliknya, obat yang harus ditelan seperti sirup ataupun tablet sebaiknya dikonsumsi di luar waktu puasa. Satu hal yang harus diingat, jangan pernah menghentikan obat tanpa kita berkonsultasi dengan dokter. Islam memberikan keringanan bagi orang yang sakit, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman, wa in kuntum maridan aw ala safarin aw jaa'a ahadin minkum minal ghaiz aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Di ayat terakhir Allah menyampaikan firman-Nya yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Artinya dengan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk berpuasa, Allah pun memberikan keringanan. 2 hari kemudian hujan itu datang. Ibu Sari lupa minum obat saat sahur. Siang harinya kepalanya mulai pusing. Ketika berbuka barulah ia ingat saran dari seorang apoteker ketika datang ke rumah sakit kemarin. Jika lupa minum obat saat sahur, cukup diminum saat berbuka tanpa rasa khawatir. Sejak saat itu, Ibu Sari semakin yakin bahwa Islam itu tidak pernah memberatkan hambanya. Sahabat amanah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah Ibu Sari tadi ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, Allah Maha memudahkan. Jika kita sakit, ada keringanan, dan janganlah memaksakan diri. Yang kedua, kesehatan itu adalah sebuah amanah. Jadi jaga diri agar bisa khusyuk dalam beribadah. Dan yang ketiga, jangan pernah ragu untuk bertanya. Ilmu itu membuat ibadah kita menjadi tenang. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 7 Allah berfirman, fas'alu ahla dzikrin in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Anbiya ayat 7. Maka janganlah pernah ragu untuk bertanya kepada dokter, apoteker, ataupun ahli medis jika kita kebingungan dalam kesehatan, agar senantiasa ibadah puasa kita menjadi lancar. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama dalam hati. Ya Allah, berkahi kami dengan kesehatan. Jadikan setiap obat yang kami minum sebagai jalan kesembuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah keyakinan kita bahwa Islam selalu membawa kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.